Babu ma yufsidu sholata wa ma yukrahu fiha wa ma yajib. 3 tajuk yang kita bicarakan di sini. Masih ada 1 lembar setengah mengenai bab sembahyang. Nanti dengan yang berikutnya masalah-masalah yang berkenaan dengan perincian hukum. Perkara yang membatalkan sembahyang, yang makruh dan yang wajib. Mata nataqa bila udhrin, barang siapa bertutur tanpa uzur dengan 2 huruf. Min, met, tet. Satu benda yang sekarang ini buat malu kepada umat Islam Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara, Nusantara secara umum. Yang sepertinya dengan kita tidak boleh mengucapkan salam. Jepun sudah buatkan kita bel dengan Assalamualaikum. Tet. Assalamualaikum. 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 Itu buatan Jepun tuh. Yang sunatnya kita yang Assalamualaikum bukan alat itu. Jadi kata Jepun orang Islam sekarang sudah tidak boleh bagi salam. Oke, tak apa kita buatkan salam. Kan macam itu ada bel itu tidak, kalau dulu tot, pepet itu dahulu. Tak ada musik. Sementara yang sekarang ini yang agak miss sedikit, orang itu kelihatannya lebih fanatik. Itu biasanya dengan di rumahnya kita tekan switchnya yang bunyinya di dalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rekaman semuanya nih. Tak bolehkah kita bagi salam semacam itu? Sunatnya Nabi kita kalau waktu mengetuk pintu rumah seseorang, Assalamualaikum. Adkhul. Assalamualaikum. Apakah diperkenankan aku masuk? Begitu Nabi kata kita kalau pada waktu minta izin. Nah, jadi kalau kebetulan di luar tadi itu kita sedang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Start. Min. Kalau dengan mim itu batal sebenarnya kita. Mim itu kan mim dengan nun itu harfen. Min kah atau man kah sama saja. Min dengan man maknanya sama. Siapa? Kalau kita bertutur dengan 2 huruf secara sengaja itu membatalkan sembahyang kita. Atau dengan 1 huruf yang dimengerti. Mislu qi. Qi daripada wiqayah artinya elakkan. Qi batal. Li daripada kepemimpinan batal salatu yang walaupun hanya setakat 1 huruf. Adhahiku ketawa waktu sembahyang. Kadang-kadang yang jadi masalah kawan kita juga baring di atas katil tapi jadi syaitanul ins. Dia timbang sendiri. Katanya khusyuk. Selepasnya haji balik dari hai sabit dimanfaat khusyuk. Akhirnya kita pun tak boleh tahan. Jadi kita kalau senyum tak ada masalah. Senyum tak ada masalah. Nabi kita pernah senyum waktu sembahyang. Pada waktu berakhirnya perang Badar, Nabi kita senyum waktu sembahyang. Setelah ditanya oleh sahabat, sabda Nabi, para malaikat kembali meninggalkan kawasan Badar, menyampaikan salam dan dengan senyuman manisnya kepadaku, sehingga aku pun juga senyum kepada mereka. Senyum waktu sembahyang tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau kan ketawa, menangis, amin. Apa bahasa sini? Yang buat orang sakit. Mengeluh. Oke lah, apa? Amin. Sama apa saja tafsirkan menurut bahasa masing-masing. Jadi di Indonesia itu ada istilah berketuhanan yang Maha Esa, berketuhanan yang Maha Esa itu menurut keyakinannya masing-masing. Hindu macam mana keyakinannya, Buddha macam mana keyakinannya, Islam bagaimana keyakinannya, begitulah juga dengan al-anin tadi. Tanah no berdehem, wanafu, itu napa, ta'awu, sama saja, wanahuha. Kesemuanya itu ketawa, menangis, tanah no, ketakutan, meniup, membatalkan sembahyang kalau nampak 2 huruf. Hem itu kan ada hem situ, ada ha dengan mim batal. Kecuali kalau tak disengaja. Misalnya ada dengan seorang tak boleh baca kecuali dengan berhem dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dehemnya daripada bismillah. Kata malaikat hilangkan dehemnya, baca bismillah saja. Tapi tak boleh. Bukan semua orang boleh. Fa'inka na'udurun, tapi kalau ada udur. Bi'ansabaka kalisanuhu, dengan lidah kita yang mendahului kehendak tanpa disengaja mengucapkan sesuatu. Atau kita dikalahkan oleh dhahik, kawan kita tutur lalu lucu. Bukan hanya sekedar di atas katil dia. Memang betul-betul dia berbaring di hadapan kita. Jadi kita sedang sembahyang, katanya Nur,
saya minta disembahyangkan salat jenazah. Ayo mencoba kita ketawa. Dia baring dengan kain kafan, dia pakai kain putih, baring di hadapan kita. Takut kalau dilanjur Allah itu mati pada waktu itu juga. Sebab ada dulu cerita dengan seseorang mengolok-ngolok orang buta. Jadi dipanggil orang buta, Tuan Haji, ini kami ada orang mati minta sembahyangkan. Akhirnya dengan mereka tadi itu sepakat ada salah seorang daripada mereka berbaring di hadapan si yang buta tadi itu dengan kain kafannya. Jadi si buta tadi itu waktu dia mau menyembahyangkan dia meraba-raba, diraba-raba. Memang ada orang mati di sini, memang ada. Ini belum ketawa lagi cadangan. Begitu imam salam, mau macam itu. Tahu-taunya setelah disembahkan oleh si buta tadi itu, setelah sampai pada takbir yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditunggu-tunggu sama kawan-kawan yang di belakang, dia akan ketawa terbahak-bahak. Tahu-taunya tak ada gerak, tak bergerak, bunyi tak ada, gerak tak ada. Hei, Tuan, bangun. Tahu-taunya dilanjur Allah mati pada itu. Jadi jangan dipermainkan. Kalau memang mau juga jadi mau memperagakan sesuatu atau berlakon, jangan jadi orang mati. Takut kalau mati kita pada itu masalah. Kalau kita terpaksa ketawa atau soal, batuk, atau simbang, kena lupa atau kena jahil dengan hukumnya disebabkan kena baru saja masuk Islam, wakaf seorang urfan yang walaupun dia kena terpaksa, simbangnya terpaksa, ketawanya terpaksa, batuknya terpaksa, tapi panjang, banyak, itu akan membatalkan. Wa in qalla fala, kalau sedikit saja tidak mengapa. Ketawa sikit hehe misalnya tapi tak disengaja, batuk tak disengaja, senyum kalau tidak nampak tidak ada masalah. Kalau nampak pun selama tidak disengaja tidak membatalkan. Walau alimat tahrim, kalau dia tahu hukumnya haram tapi dia tidak tahu perkara itu akan membatalkan sembahyang, au qala min khaufin nadihah, atau dia berkata karena ketakutan dengan api neraka, batalat. Walau ta'azzaratil Fatihatu illa bi tanahnaha laha wa in bana harfan. Kalau uzur dia membaca Fatihah kecuali dengan cara berdehim, seperti yang saya gambarkan tadi, dia tak boleh baca Fatihah kecuali dengan cara berdehim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mengapa. Tapi itu kalau memang tidak boleh membacanya tanpa dehim. Tapi kalau kebetulan dengan seseorang tadi itu, kalau membacanya secara sir, tanpa dehem, tak ada masalah. Kalau dia membacanya benyaring atau dengan suara yang lantang, terpaksa harus berdehem. Dalam keadaan seperti itu, tidak boleh membacanya dengan nyaring. Qala walau ta'azzaratil Fatihatu illa bi tanahnaha laha wa in bana harfani wa in ta'azzara al-jahru biha. Kalau dia uzur untuk bernyaring kecuali dengan bertanahno, tarakahu al-jahra. Dia akan meninggalkan bernyaring dan membaca Fatihah secara sirran. Wala yatanahnahu lahu walau ra'a a'ma yaqa'u fil bi'ri wa nahwa jaba inzaru bil mabdi illam yudgim bi ghairihi wala taqul bidzikr. Ini juga masalah perlu kita ingat. Masya Allah, tabarakallah. Sembahyang hukumnya fardu, sembahyang hukumnya rukun, sembahyang salah satu daripada rukun Islam. Yang kalau pada itu kita sedang melaksanakan sembahyang, tengok orang buta akan masuk ke dalam lubang, akan terjerumus ke dalam lubang bahaya, yang pada itu kita wajib memperingatkannya. Si buta sedang jalan, tak, ada lori di depan, bas tak tengok. Si pemandunya sedang mabuk. Si buta tadi itu tak tahu kita sedang sembahyang. Wajib kita membatalkan sembahyang kita untuk menyelamatkan si buta. Jadi terjawab permasalahan kita kalau pada itu kita ditanya, kalau misalnya dengan seseorang di jalan bilik operate antara hidup dengan mati, apakah kita rawat dia dulu dengan meninggalkan sembahyang fardu? Islam bukan jumur, bukan kaku. Dalam keadaan seperti itu kita wajib menyelamatkan nyawa yang baru saja disumbat oleh kereta, insiden misalnya, yang kalau kita tidak bantu dia, kalau kita tidak bedah dia, nyawanya akan melayang. Tidak mengapa kita tidak sembahyang pada itu dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi dengan catatan nyawa seseorang. Kalau hanya dalam rangka untuk menyelamatkan apa saja. Ustaz, ini sudah makan belantin Ustaz 12. Belantin sebenarnya. Paul apa namanya itu yang tendangan langsung itu seberapa disebut? Belantin. Belantin atau apa sajalah, belantin atau platin.
Andai kata kalau hanya setakat TV saja, hiburan saja, ya Allah. Kalau sembahyang dulu, maknanya kita tak tahu hadisnya macam mana. Si binatang pelen tadi itu kesudahannya mati kah hidupkah itu macam mana? Sebab kita kata puasa tadi, kita kadang-kadang sampai marah juga. Kalau ada yang simak kita suruh diam. Tunggu dulu, ini macam mana ceritanya? Sebab tangannya dia sudah gugur di bawah titi, dikira sudah mati. Tentunya masih bergantung lagi di situ. Masih bergantung. Dan kita mau si penjatuh masuk penjara kan seronok tak kita. Kalau kita menonton film, si penjahatnya tu masuk penjara atau ditembak mati kita seronok. Tapi kalau yang jatuh masih berleluasa, bebas ke sana dan kemari, yang baik tadi itu yang mati. Kita setelah nonton itu sedih. Padahal itu semuanya direka-reka, semuanya sinarionya itu ada yang betul. Buat kita sedih, buat kita senang, semuanya tidak lebih daripada hiburan. Nah, bagaimana? Karena kita ingin tahu penghujungnya sampai menyebabkan sembahyang kita di luar waktu, jelas itu hukumnya haram. Qala rahimahullahu ta'ala, walau ra'a ma yaqau fil birri telaga wa nahu wajaba inzaru binun fi ilam yumkin bi ghairi. Saya ceritakan kemarin, saking tidak mau kelewatan, bukan kelewatan dan lewat. Saking kita tidak mau kelewatan dengan kebaikan, sehingga dengan Imam Abi Daud As-Sijistani sanggup untuk mengorbankan waktu, masa dan tenaga, tambah juga dengan duit untuk pergi ke seberang sungai hanya untuk mendapatkan iringan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum daripada seseorang yang bersin. Ini sini tepi sungai, situ sungai, seberang sungai ada orang bersin. Yes. Alhamdulillah. Jadi dengan beliau tadi itu, setelah mendengar bersihnya dari sana, beliau keluarkan duit 1 dinar emas, nilainya kalau dengan uang ringgit tidak kurang daripada 200 ringgit. Beliau keluarkan 200 ringgit untuk menyewa sampan atau perahu menyeberang sungai. Setelah sampai ke sana tidak lebih daripada untuk mengucapkan yarhamukallah. Jadi kata siang di situ tadi itu, kata yang bersin, ucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Selepas itu beliau kembali ke seberang sungai. Murid tanya, Tuan Guru buat apa pergi ke situ? Jadi kata beliau, saya pergi ke sana dengan mengorbankan waktu, tenaga dan duit itu untuk mendapatkan iringan doa daripada hamba Allah yang di seberang tadi itu. Siapa tahu doa dia akan makbul di sisi Allah. Sampai pada tahap itu tuh mereka memperhatikan perkara sunat. Rahimallahu man syarib. Pernah kan dengar cerita itu? Moga-moga dapat rahmat orang yang minum. Mudah-mudahan kan ada fisabilillah itu. Kadang-kadang si yang tukang bagi air ini dia doakan orang yang minum. Sabir. Sehat yang meminumnya. Mudah-mudahan selamat yang minum. Mudah-mudahan diampuni Allah dosanya. Kalau kitanya sekedar puasa sunat saja, elok kita buka puasa pada itu. Maksudnya saya bagaimana? Jadi pada si tukang air tadi itu mengucapkan rahimallahu man syarib. Siapa yang mau minum, mudah-mudahan dapat rahmat yang minum, dapat maghfirah yang minum. Si hamba Allah yang sedang puasa tadi itu dia ambil segelas air minum tadi itu dan diminumnya. Tuan Guru, kenapa buka puasa? Jadi kata Tuan Guru, memang saya puasa, tapi saat ketika dia berdoa, moga-moga mendapatkan rahmat Allah bagi orang yang minum, aku inginkan doanya itu. Siapa tahu doanya itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah seperti di sini kan orang-orang Mesir itu masya-Allah kalau dengan doanya Allah khalik, Allah ta'alik, Allah barik itu yang tua-tua tuh. Tolong bagilah dia duduk. Kita naik bas yang tua ya Allah naiknya setaban. Kalau kita tengok seusia orang tua kita masih bergantung dalam bas seperti sardin keadaannya. Kesian bagi dia tempat duduk. Jadi dengan kita yang sedang duduk tadi itu, kalau alat di Mesir kan B kita tuh kadang-kadang diambil oleh yang duduk. Nah, kalau dengan kita berdiri, kita persilakan dia duduk. Allah khalik ya ibni, Allah tawil umrah ya ibni, Allah izawija ya ibni. Amin. Senang kita. Kita dengan doa semacam itu, siapa tahu dimakbulkan Allah doa dia. Akhirnya balik daripada kuliah, kita dapat bini. Kalau doa yang semacam itu jangan disia-siakan. Sebab daripada mulut siapa, dengan siapa, doa siapa, kapan bila, itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu daripada mulut siapa, doa permintaan itu dikabulkan. Bila saatnya, kita juga tidak tahu. Yang jelasnya Allah berjanji, ud'uuni astajib lakum. Terus baca.
ولو أتاه شيء في الصلاة استبهر منه وسقط المرأة ترجع في أعضاء أخرى لا تصنع. Walau fatau syai'un fi sholati, kalau nabahu. Ada nusa yang lain daripada ini? Ada? Walau nabahu, dibetulkan. Walau nabahu syai'un fi sholati. Walau nabahu, kalau seandainya dia diganggu atau ditimpa oleh sesuatu di waktu salat, maka dengan laki-laki akan bertasbih dan perempuan akan bertepuk tangan. Tapi tepuk tangannya pun tidak sebagaimana kita bertepuk tangan sekarang ini, di batni kaffin, dengan menggunakan telapak tangan kanan ke belakang telapak tangan kiri. Untuk akhwat saja. Betul. Jadi bukan waktu menunggu di masalah satu batang, kan itu tidak. Jadi kalau kita tengok hadis, Anda akan sependapat dengan pendapat yang mengatakan makruh laki-laki bertepuk tangan. Hadisnya Nabi kita bersabda, innamat tasbiqu lin nisa, at-tasbihu lirrijal wa tasbiqu lin nisa. Tasbih untuk laki-laki. Kalau kita merasa kaget, merasa kagum, merasa terpukau dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang menggugah hati dan perasaan, itu kita sambut dengan ucapan takbir, atau kita sambut dengan ucapan subhanallah, Allahu Akbar, macam itu. Ini bukan pas, bukan. Pas kalau selepas mengajar Allahu Akbar. Saya pun waktu dulu terkejut pada itu. Saya tak tahu ceritakan, asalnya pergi di Masjid Peneng, di Masjid Alor, di Masjid Pematang Janggus, di Masjid Pematang Janggus. Jadi saya tak pernah masuk di situ. Tapi setelahnya itu tenang saja. Jadi waktu saya duduk di atas dia di atas kursi dengan meja di depan, jadi yang di sebelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, ini campaign, tak tahu apa ceritanya. Ala kulli hal, seperti itulah kita memperlihatkan rasa takjub kita dengan sesuatu, ima dengan Allahu Akbar atau dengan Subhanallah. Wanita, oke, tepuk tangan. Itu pun tepuk tangannya semacam ini. Sementara tepuk tangan yang seperti itu dengan musiknya atau dengan yang seumpamanya, tepuk tangan yang seperti itu hukumnya antara makruh dengan haram. Kenapa dikatakan haram? Sebab tasyabbuhan bil kuffar. Wa man kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Salatuhum, ibadah mereka di tepi Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Saat ketika dengan orang-orang kafir melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah, bacaannya tasbiyah bersiul, muka'an bersiul, tasbiyah bertepuk tangan. Betul. Boleh kan? Tak payah tak kalau sudah buatnya. Jadi bersiul itu ala orang Kristen, ala orang kafir atau jahiliyah, semacam itu juga dengan bertepuk tangan. Ini juga perlu kita budayakan. Seperti dengan yang sudah kita budayakan untuk sementara waktu, menyahut telepon. Kita budayakan dengan Allah atau dengan Assalamualaikum. Jadi mau tamu dia terpaksa jawab. Halo itu kita buang halo itu. Halo, Min, halo. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Atau waktu kita pertama kali mengangkat ganggang telepon, kita kata Allah, Min. Macam itu juga tes. Untuk kita cek dulu. Ya, 1 2 percobaan, 1 2 3, 1 2. Ya Allah jadi. Allah percobaan. Allah bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kan kebiasaan kita kalau kita cek mic kita tuh macam tu. Biasanya 1 2 3, ya percobaan 1 2 3. Ya okey sedikit lagi. 1 2 3. Ganti subhanallah alhamdulillah. Macam mana? Okey? Lebih elok. Jadi yang keluar daripada mulut kita semuanya zikir. Begitu juga dulu sudah saya katakan, kita dengan anak kecil kita latih mereka dengan mengucapkan Assalamualaikum. Fihibdillah. Jangan bye-bye. Papai. Apa papai? Papai itu film kartun. Papai. Ya, ada papai. Jadi jangan diajarkan papai, tak jadi pahala, jadi papai. Jadi ma'assalama. Ya amanillah. Jadi dia punya salaman, amanillah. Salah gitu. Itu dia dilatih. Kita latih dan sekarang akan melekat dan akan mendarah daging dalam kehidupannya. Anak kita, anak dia, anak siapa saja. Jangan kita bagi kata-kata bye-bye atau selamat jalan, kita latih dengan yang islami. Assalam, fi hibdillah, fi amanillah, astagfirullah, assalamualaikum.
Tampakkan sebab lambaian tangan itu perlu juga. Dia juga mau melambaikan tangan, tapi bacaannya kita ganti dengan zikir. Terus. Kalau kita kombinasi Al-Quran, kayak Yahya Al-Quran, sudah yang membaca Al-Quran. Masalah. Apabila dia bersimbang dengan urutan Al-Quran atau dengan rangkaian Al-Quran, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tet. Ini kawan kita di luar. Kita nampak dari kaca rumah, kawan kita mau masuk. Ustaz, boleh masuk? Kita sedang sembahyang. Mau iya? Iya, batal. Naam, batal. Oke, batal. Macam mana supaya tidak batal? Jadi waktu kita sedang baca, Qul huwallahu ahad. Ustaz, boleh masuk? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udkhuluha bisalamin aminin. Ini artinya silakan masuk dengan selamat. Itu kalau kasatnya untuk bagi dia masuk, batal. Kalau kasat kita untuk baca Quran, tidak mengapa. Kasat kedua-duanya pun juga menjadi batal. Jadi macam mana supaya tidak batal? Niatkan zikir, niatkan Al-Quran saja. Jadi kalau anak kita, Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Misalnya dia sudah mengambil kitab. Jadi kita suruh dia angkat Iqra atau Qiraati yang dibaca di tempat kita, Malaysia. Iqra, nah, misalnya kitabnya Iqra, jadi kita kata ya Yahya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu macam mana? Tak batal kalau kasatnya untuk zikir. Qala itu maknanya nasakha bi nazmil Quran. Yaqulu rahimahullahu taala walau takallama bi nazmil Qur'ani kaya Yahya khudhil kitaba wa qasada ya'lamu dengan kasat untuk memberitahukannya saja. Au atlaq atau secara mutlak batal sembahyangnya, atau dengan kasar tilawah saja, atau dengan tilawah dan i'lam yang mu'tamad, fala tidak batal dengan niat kedua-duanya. Waqafulu dan juga batal sembahyang diwusuli ainin. Mulut sudah ngasih membaca, tapi dia kalau waktu mendengar imam membaca mulut dibuka, kan ada orang semacam itu. Jadi waktu imam membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, dia mendengarkan. Akhirnya lalat tengok ada gua di situ, dia masuk. Dia tengok ada makanan di dalam, dia pun juga salah alamat. Dia pergi hisab, dia tengok ada lubang itu, masuk ke dalam. Masuk ke dalam mulut, langsung masuk ke dalam. Itu bagaimana? Ya, kalau ternyata disengaja tidak batal. Tapi kalau sengaja memang buat perangkap namanya. Maka digara-gara dengan lalat, geram dengan lalat. Akhirnya dia perangkap lalat waktu sembahyang, masuk lalat ke dalam mulutnya. Apa hukumnya? Batal sembahyangnya. Itu dukhulu ainin wa in khalal, yang walaupun sedikit. Ila jaufihi amdan, kalau tak disengaja tidak mengapa. Asik-asik membaca, tidak sudah lagi diambil air terus minum. Sikit saja. Tengokkan saya bilang tadi sikit tuh. Di saat saya sedang membaca kehausan, saya minum. Selepas itu dia letakkan kembali. Kalau sikit saja minumnya elok dan tidak batal sembahyangnya. Jadi dalam keadaan seperti itu orang yang pelupa itu lebih elok. Kenapa? Sebab sembahyang tak batal. Apalagi kalau puasa Ramadan. Elok kalau orang itu pelupa terus bulan Ramadan. Ustaz, makan macam mana Ustaz? Tak boleh sarapan pagi. Tak, saya lupa pagi tadi. Siang makan lagi habis satu piring. Bukan satu piring sedikit. Habis satu pinggan. Habis satu pinggan, satu periuk nasi. Astagfirullahaladzim. Saya tak sengaja Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kenyang perut dia. Petang makan lagi. Ini puasa macam mana ya, akhi? Itulah kata dia, saya ini pelupa sekarang ni Ustaz. Tapi saya itu kalau sudah habis Ramadan sudah sedar betul Ustaz. Tapi kalau di bulan Ramadan saya selalu lupa. Ingat, eloklah dengan kamu. Kalau hanya pelupa itu bulan Ramadan saja, supaya puasa tidak lapar. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan. Orang lepas Ramadan tambah kurus. Dia tambah Ramadan tambah naik timbangannya. Kenapa? Makan 3 kali sehari. Tapi puasanya sahih, bersyukur. Macam itu juga waktu sembahyang sambil minum, sambil makan. Sedikit tidak mengapa. Qala in qalat. Tidak. La in qalat. Wa tabtulu bi ziyadati ruknin, dan batal sembahyang dengan menambahkan rukun fi'li. Rukuk 2 kali atau sujud 3 kali, la sahwan, tidak mengapa kalau kena lupa. La biqauliyin amdan, tapi tidak batal dengan melakukan rukun qauli. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam baca surah khusyuk.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Asik kita dengan Syekh Imam Jibril. Waktu Syekh Jibril sudah mau rokok, terus kita pun juga jadi bingung. Tadi sudah baca Fatihah atau belum? Nah, akhirnya kita baca kembali Fatihah pada itu. Kalaulah Fatihah yang dibaca itu merupakan Fatihah yang kedua, sembahyang kita tidak batal. Batal kalau dengan menambah rukun fi'li. Tapi kalau dengan menambah rukun qauli seperti Fatihah 2 kali tasyahud. Jadi maknanya yang membaca tasyahud 16 kali itu apa? At-tahiyyatu, at-tahiyyatu, at-tahiyyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi kosong. Tuh, dia sudah ada bunyinya tuh sudah beda dah. Ha lain, kha lain, ha lain. Tapi kadang-kadang kita jadi was-was. Ini kalau saya minum bismillahirrahmanirrahim. Ini air putih kan? Air kosong. Jadi kata ente itu madu, Ustaz. Apakah saya percaya dengan pernyataan daripada kawan saya yang minum airnya air kosong? Ini bukan teh nih. Ini bukan madu. Jadi kata kawan saya, tahu Ustaz itu madu, Ustaz 100% itu madu. Macam mana saya percaya dengan kawan? Sedangkan saya yang merasakan air itu. Sepertinya semacam itu juga waktu kita sembahyang. Macam mana kita percaya dengan syaitan? Tidak percaya dengan diri pribadi kita sendiri. Yang membaca alhamdulillah tadi itu kita. Yang mengatakan tak sah itu adalah syaitan. Kenapa kita turutkan kehendak syaitan dengan mengalahkan keyakinan kita? Jadi cara macam itu lebih mudah kita untuk mengatasi was-was, percaya diri. Tapi jangan juga terlalu percaya diri. Jelas-jelas membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz salah tuh Ustaz. Tak, saya percaya diri. Itu bukan percaya diri, itu batal sembahyangnya. Qala mana lagi? La biqauliyan amdan katakraril Fatihati aw tasyahud aw qiraati ma bi ghairi mahalli ma, membaca keduanya bukan pada tempatnya, baca Fatihah waktu duduk dan baca tasyahud waktu berdiri tak sedar. So, atimu shaf, depan. So, betulkan. Lurus, rapat. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa hukumnya? Di waktu berdiri dia baca tasyahud. Kalau amdan batal. Tapi kalau tidak disengaja tidak mengapa. Amdan pun juga tidak mengapa. Kenapa? Sebab yang membatalkan itu kalau rukun fi'li. Watabtulu bi ziyadati fi'lin, dan batal dengan menambahkan perbuatan yang walaupun secara lupa. Yang lain daripada jenis sembahyang. Kalau seandainya itu banyak dan berturut-turut seperti 3 langkah, itu bukan daripada perbuatan sembahyang. Au darabatin, atau memukul 3 kali berturut-turut. La inqallah, tak mengapa kalau kita melangkah 2 khatwah. Atau banyak tapi terpisah-pisah. Wa tafarraqa, bihaitu, yang sekiranya yang kedua itu dianggap terputus daripada yang pertama. Kecuali kalau yang satu tadi itu terlalu fahish, hanya terlalu jelek. Macam mana? Masya Allah, tabarakallah, dari sini sampai ke situ 1 langkah saja. Itu fahish. Jadi dia melompat cut ke sana. Jadi ukuran 2 saf itu 1 kali melangkah saja dia. Dia walaupun 1 kali, yang 1 kali ini membatalkan. Itu namanya fahusya. Tak boleh sembahyang sambil melompat-lompat. Wala tadurruhu, wasda melompat. Dan tidak mengapa harakatun khatifatun, dengan gerak yang sedikit. Kahakin, seperti bergaru di asabi, boleh. Jangan ada rasa takut. Jadi kita, tapi yang penting ini tangan kita ini kekalkan. Gatal di sini atau gatal di mana? Misalnya gatal di siku, letakkan tangan ke sini. Yang bergerak hanya setakat jari tangan saja. Garu terus, tak ada masalah. Yang walaupun berturut-turut, dengan catatan ini masih stabil. Tapi kalau digaru macam ini, nah ini batal. Ini karena yang bergerak itu adalah tangan kita. Itu maknanya. Makna harakatin khafifah seperti bergaru dengan tangan atau dengan idarati subha. Subhanallah. Yang walaupun terus-terusan ini bergerak, itu juga tidak mengapa. La wasukutun tawilun, dan juga dengan diam yang panjang, isyarat yang dipahami daripada akhras. Waktu kerahu dan makruh, hadis yang membatalkan. Kita akan berpindah kepada perkara-perkara yang makruh, dan insyaallah akan kita sambung nanti selepas maghrib. Allahu
رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وتكره أي صلاة وهو يدافع الأخبثين البول والغائط. Makruh kita melaksanakan sembahyang suatu kita menahan kencing dan berak atau hadas. Lima kita akan buang air besar atau juga waktu kita akan buang air kecil. Jadi ketika kita dalam keadaan seperti itu makruh kita sembahyang sebab kita tidak akan khusyuk. Wa bihadrati ta'amin aw syarabin yatufu ilaihi, atau pada waktu dengan makanan dan minuman sedang disajikan, yatufu bimana yahtaju ilaihi, sedangkan kita berhajat kepada makanan dan minuman. Illa in khasya khurujal waqti, kecuali kalau kita mengkhawatirkan waktu sembahyang akan keluar. Jadi kalau kebetulan dengan kita ketika waktu kita lapar, ketika waktu kita haus, sedangkan baki daripada waktu maghrib tidak lebih daripada 10 menit, yang walaupun lapar tetap kita sembahyang dulu sebelum kita makan. Tapi kalau ternyata dengan waktu masih berleluasa, masih panjang, sedangkan kita kehausan atau juga kelaparan, lebih elok kita makan dahulu. Lebih baik dengan kita ke tandas dulu untuk mengosongkan diri daripada kita mengawalinya dengan sembahyang. Waktu perahu tasbih menyelang tasbih perahu tasbih asabihi wal iltifatu, dan menoleh tanpa ada hajat, warafu basarihi, dan mengangkat pandangannya ke arah langit, wan nazaru ila ma yulhihi, dan memandang kepada sesuatu yang menyibukkan dan yang mengganggunya, wa taqfu thawbihi wa sya'rihi, dan menghimpunkan pakaian dan rambutnya. Jadi dengan perempuan akhwat, saat ketika waktu sembahyang tidaklah perlu dengan rambut kita kumpulkan. Jadi cukup dengan rambut itu kita tutup atau berada di dalam tudung atau dalam kerudung. Maksudnya bagaimana? Kafu sya'ar. Kalau seperti kita laki-laki, kita menyingkap pakaian semacam kapusnya, hukumnya makruh disebut dengan kapus daun. Asy'ar, kalau dengan seorang yang berambut, kita biarkan saja dengan rambut kita sujud bersama kita. Jadi dengan gerak diri kita waktu sembahyang, rambut juga ikut dengan gerak kita. Jangan kita ikat dengan getah atau juga dengan yang seumpamanya, yang sehingga dengan rambut tadi itu tidak akan tergerak. Makruh kita mengikat rambut dan juga dengan pakaian yang di atas maupun juga dengan yang di bawah waktu sembahyang. Wa masful ghubar, qala wa wad'uhu tahta imamati, dan meletakkan rambut tadi itu di bawah sorban. Wa masful ghubari an jabhati, dan menghapus atau menyapu debu daripada dahi kita. Nanti selepas kita sembahyang baru kita menyapunya. Wa tasa'u, justru itu kalau waktu menguap kita tahan. Boleh ditahan, boleh. Jangan waktu kita itu orang yang tak mengantuk pun di samping akan ketularan. Sebab itu mujarab. Kalau kita duduk di samping orang yang mengantuk, kita akan mengantuk. Kalau kita duduk di samping orang yang sedang tidur, kita akan mengantuk atau kita akan tidur. Jadi macam mana caranya? Sunat kita menahan mulut kita sedapat mungkin untuk kita tidak menguap. Menguap pasti ya tidak boleh dielakkan. Tapi bagaimana kita boleh menahannya? Supaya yang pertama, supaya dengan kita tidak mempengaruhi kepada yang lain. Di samping juga dengan yang kedua, Nabi kita mengatakan falyadfa'hu mastata', kita menolaknya semampu kita. Sebab waktu kita menguap, kalau sampai ketawa, kalau sampai berbunyi atau sampai terbuka mulut dengan keadaan yang seperti kita gambarkan tadi, fa inna syaitana yadhakulak, syaitan akan mengetawakan kita dalam keadaan seperti itu. Nabi kita tidak pernah menguap, la yatasa'a. Qala fa in, sebab dikatakan at-tasa'u minasyaitan wal 'utasu minar rahman. Menguap itu adalah daripada syaitan dan bersin itu adalah daripada Allah. In ghalabahu, kalau seandainya dengan kita tidak boleh mengelakkannya juga, maka kita akan meletakkan tangan kita ke mulut. Ulama berpendapat elok waktu kita menguap itu dengan menggunakan belakang tangan kiri. Elok. Tapi kalau dengan telapak tangan kanan sambil buat roti canai, Allah Akbar, tak laku. Qala wa yadai ala tabihi wal mubalaghatu, dan berlebihan dalam menundukkan kepala di waktu rukuk, meletakkan tangan ke atas pinggang. Cara semacam ini kita elakkan.
Khususnya kalau kebetulan kita sudah jadi tuan guru. Ini namanya wad'ul yadaini ala fasiratain. Jadi berkaca pinggang. Ada pinggang? Bercekak pinggang. Berkaca pinggang atau bercekak pinggang. Sama saja. Yang semacam ini ada yang mengatakan itu adalah adatul mutakabbirin. Seperti kita juga menyandar ke belakang. Kita kadang-kadang duduk relaks santai. Kedua belah tangan kita ke belakang dan senang. Sedap duduk macam ini, sedap. Kedua belah tangan kita ke belakang. Ini diantara daripada duduk yang dilarang. Disebutkan di dalam hadis, iyyaka wa qa'datal maghdubi alaihim. Elakkan dan jauhi duduk orang yang dimurka Allah atau cara duduk orang yang dimurka Allah. Itu dengan duduk kedua belah tangan kita ke belakang terus kita menyandar. Nabi kita kalau menyandar, insyaallah nanti kita akan baca kitab Syama'il. Nabi kita kalau menyandar, Nabi kita akan menyandarkan siku atau dengan ke sebelah kiri. Jadi dengan kanan duduk selalunya. Ini tak ada sandaran di sini. Jadi selalunya Nabi kita kalau menyandar. Ini siku diletakkan ke sebelah kiri, bukan menyandar ke kanan. Jadi kalau kita menyandar ke sebelah kiri, ini kan kursi, kayu yang di kursi, kanan, kiri, belakang. Jadi waktu Nabi kita menyandar, tangan, siku akan diletakkan ke sebelah sini. Kalau kita diserahkan musnad, tahu musnad? Ada tempat sandaran yang kecil tuh, orang Arab selalunya kalau yang ala tradisional, yang duduk tak pakai kursi. Jadi musnad itu mana kita letakkan? Apakah kita letakkan belakang kita atau kita letakkan samping kita? Kita letakkan samping sebelah kiri, jadi kita siku ke sini. Jadi santai sekali kita menyandar ke belakang dari sebelah kiri saja, bukan menyandar dengan kedua-duanya. Qala wa waqtu yadihi ala khasiratih wal busaqu qibala wajhihi wa yaminihi, dan berludah ke arah depan atau guna kanan, makruh atau di luar sembahyang. Jangan berludah ke muka, jangan berludah ke kanan, berludah ke sebelah kiri atau ke hadapan kita. Bal an yasarihi aw fi thawbi aw tahta qadamihi wa lis salati syurutun wa arkanun wa ab'adun wa sunanun. Ini keringkasan kesimpulan daripada yang kita bicarakan tempoh hari. Jadi insyaAllah dengan kita rasanya tidak perlu kita syarahkan yang itu. Baca terus. Jadi kesimpulan daripada yang sudah kita bicarakan. Syaratnya berapa, rukunnya berapa, ab'abnya berapa, dan satu persatu sudah tuntas kita bicarakan. Terus qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa lisolati syuruti wa arkan wa ab'adu wa sunan wa syurutuha tamanya wa arkan hadas wa nadas wa sabul awati wa sunan. Istinabul manahi al-mazkurah, mengelakkan dan menjauhi segala larangan yang terlarang. Wahia, larangan dalam sembahyang, makan, berbicara, perbuatan yang banyak. Di antara daripada syarat-syarat sembahyang, ma'rifatu dukhulil waqti wal udhannan, mengenal waktu sudah masuk. Tak boleh sembarang sembahyang, dan mengenal bahwasanya sembahyang itu hukumnya fardu, dan mengenal cara kaidah kita melaksanakannya. Wa mata akalla aitaraka, dan apabila kita meninggalkan salah satu daripada syaratnya, batalatis salatu. Seperti mitu ayyasbiqahul hadatsu fiha, kita didahului oleh hadasnya, kita tidak boleh mengelakkannya. Terkentut di waktu sembahyang, bagaimana? Batal. Sengaja tak sengaja tetap batal. Terkentut, atau juga misalnya dengan kencing kita menetes, atau juga jeret-beret, sudah juga ditahan. Dia mendatang-datangkan, dia tak terus-terusan. Jadi kita kalau sudah lama atau kalau pulang di waktu pagi kita tak makan satu, kemudian perut kita penuh dengan angin. Kadang-kadang dia slow, tak ada masalah, tak menyerang. Tapi pada waktu dia menyerang, ya Allah, alhamdulillah, tegak. Kemudian datang lagi yang kedua kali. Yang kedua kali itu lebih berat, serangannya lebih kuat. Yang kedua kali itu yang kita tak boleh menahan. Sehingga dengan kawan kita tadi itu sampai gemetaran begitu, sampai keluar peluhnya. Ya Allah, dalam hati kita khusyuk sungguh kawan yang di samping. Khusyuk namanya selepas sembahyang langsung lari ke mana? Tandas. Masya Allah, tabarakallah. Boleh kita berkumpul lagi? Kawan-kawan kita masih banyak di luar. Boleh? Udah rapat dah? Kalau udah rapat dah boleh lah. Masih amru. Nah, tak boleh di tangga lah. Qala menahan najis, menahan kencing hukumnya makruh. Jadi kalau kebetulan tak boleh ditahan juga, sampai menetes air kencing, sampai kentut waktu sembahyang, bagaimana hukumnya? Yang mau tak mau kita akan keluar. Tak boleh kita teruskan sembahyang waktu kita dalam keadaan berhadas. Tak boleh kita memaksakan diri kita dalam keadaan seperti itu. Haram, bukan hanya haram, boleh membawa kepada riddah kalau kita membolehkan diri kita sembahyang dalam keadaan tidak bersih. Qala rahimahullahu ta'ala walau sahwan au tusibahu najasatun rabbatun, atau dengan kita dikena najis yang basah, walam yulqis tauba,
dan kita tidak melontarkan dan tidak melepaskan pakaian. Kalau kita pasti kepala kita, sorban kita, kopiah kita kena najis, dan secepat kilat kita tanggalkan kopiah yang kena najis tadi itu, sembahyang kita sempurna. Au ya bisakan, atau dengan najis yang kering kemudian kita lemparkan dengan tangan kita, atau dengan lengan baju kita. Au takshifur rihu auratahu, ini waktu ihram. Atau tak mesti waktu ihram. Jadi kadang-kadang ada dengan sebagian kawan-kawan kita karena sudah kawin. Yang sudah kawin itu kadang-kadang berpakaian sembarangan. Mohon maaf. Jadi kita dua waktu masih bujangan. Oh, rambut, masya Allah, hitam manis, pandang tak jemu, masya Allah, tabarakallah. Kemas sekali. Itu dua waktu masih bujangan. Tapi kalau setelah sudah kawin, kadang-kadang ya Allah, pakai kain sekali, dua kali lipat begitu saja lagi. Tak gemas. Nah itu kalau seandainya ada angin apa namanya itu, angin ronda apa, angin yang di Amerika, angin apa namanya itu, angin tornado atau apa tak tahu namanya. Nah itu kalau dengan angin yang semacam itu jelas kainnya akan terbang. Jadi dengan tiupan angin yang begitu kencang itu juga menghadap ke arah kipas. Jadi kipas dia tak tahu kita pakai kain atau pakai celana. Kalau seandainya memang tak kuat, hanya sekali lipat saja. Jadi lipat sekali kiri kanan, kemudian yang ketiga kalinya atas ke bawah. Kalau setakat itu saja itu boleh terulur. Nah macam mana kalau seandainya dengan kain tadi itu terulur? Waktu kita tentang sembahyang, syukur kalau makmum. Kalau jadi imam macam mana? Allahu Akbar. Terulur. Kalau kita dan tarik sebelum terulur, sebelum terbuka, selesai masalah. Tapi kalau kebetulan sudah terulur dan dengan kita tidak boleh mengatasinya, kalau dengan kita boleh untuk tidak bergerak, banyak menarik kembali dengan kain yang terbuka. Terulur, terbuka di sini, tapi yang di sini masih tertahan dengan tangan. Oke. Tarik yang di sini, tutupkan kembali. Dalam jangka cepat, dalam jangka yang dekat, tidak mengapa dan tidak membatalkan sembahyang kita. Qala au bi ilqa'i thawbin najis, atau dengan bersegera melemparkan, au taksifur rihu auratahu wa tab'udu sudratu, sedangkan dengan kain penutupnya itu jauh. Au ya'taqid, atau dia mengiktikadkan sebagian daripada perbuatan sembahyang itu wajib dan sebagiannya itu sunat, tapi dengan tidak membedakan yang mana yang wajib, yang mana yang sunat, tidak sah sembahyangnya. Seseorang yang tidak membedakan antara rukun dengan yang wajib dan juga dengan yang sunat. Kalau i'taqada, kalau dia berkeyakinan semuanya itu adalah rukun, atau dia bersegera untuk mengambil kain menutup auratnya yang terbuka, atau bersegera menanggalkan kain yang kena najis, atau bersegera menanggalkan najis yang melekat pada pakaiannya, hukumnya batal. Jadi tertelanjang kalau langsung ditarik, tutup aurat tidak mengapa. Wa arkanuha sab'ata asyara. Komentar kita di sini, rukun-rukun sembahyang dalam mazhab Syafi'i ada 17. Kalau Anda tengok ada yang mengatakan 18, itu dengan yang ke-18-nya niat keluar daripada sembahyang pada salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, dalam hati keluar daripada sembahyang. Itu rukun yang ke-18 menurut qaul. Yang mu'tamad hanya 17. Tapi ada lagi yang menghitung rukun sembahyang itu hanya 13 saja. Jadi seperti di dalam kitab Al-Minhaj. Itu macam mana lagi? Yang mengatakan rukun sembahyang itu hanya 13, dia tidak memasukkan tumakninah dalam sembahyang. Tumakninah 2 waktu rukuk, tumakninah 2 waktu i'tidal, tumakninah 2 waktu sujud, tumakninah 2 waktu duduk antara 2 sujud. Itu 4. Jadi dia katakan duduk dengan bertumakninah, sujud dengan bertumakninah, rukuk dengan bertumakninah. Akhirnya yang 4 tadi itu tergabung menjadi 1. Jadi rukuk dengan tumakninahnya kalau kita pecahkan menjadi 2. Tapi kalau kita gabungkan rukuk dengan bertumakninah menjadi 1. Jadi dengan demikian kalau kita tolak 4, kalau kita buang 4 atau tolak 4, berarti daripada 17 tolak 4, sisanya atau baginya adalah 13 rukun saja. Jadi jangan heran ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, begitulah keterangannya. Qala al-i'tidal wa tuma'ninatu wa sujud wa tuma'ninatu wa julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu wa tasyahhud al-akhir wa julusu wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslimatul ula wa tartibuha hakadha. Ab'adnya sunnah-sunnah muakkadahnya at-tasyahhudul awal wa julusu, tasyahud awal dan duduk, salat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan keluarga pada tasyahud yang terakhir.
kunut dan berdiri, dan yang selain daripada itu hukumnya sunat.